Piutang tak terdagih cukup memiliki resiko yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas perusahaan. Sehingga hal ini harus diperhatikan oleh setiap perusahaan agar dapat berhati-hati dalam mengelola piutang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ofisa Fajri dari kelas MNJ 22B. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen piutang. Apa sih manajemen piutang itu? Mari kita bahas. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa penjelasan rinci tentang manajemen akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan manajemen piutang. Manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang yang pertama, pengambilan keputusan yang bijak. Tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlakukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Berikutnya yang kedua, pemantauan kinerja. Tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan. Dengan informasi yang akurat, manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindak korektif jika diperlukan. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan. Pengungkapan kepada pihak luar. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkap informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kemudian yang terakhir, kepatuhan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja, salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasional tanpa hambatan. Baiklah teman-teman, setelah kita bahas tujuan, kita bahas pula fungsinya. Oke, kita masuk ke fungsi manajemen piutang. Yang pertama, pencatatan transaksi. Manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lainnya. Kemudian berikutnya, nomor 2, pengelolaan data. Data keuangan yang terkumpul harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambil keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam memantau anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang kelima, manajemen pajak. Ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat minimalkan kewajiban pajak secara legal. Yang keenam, perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial.
Yang berikutnya, audit manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Kemudian berikutnya, evaluasi kinerja. Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Manajemen utang berikutnya yaitu manajemen utang. Ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan mengolah kewajiban keuangan. Berikutnya ada perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi. Kemudian yang terakhir, keuangan. Penilaian risiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian risiko keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini dengan baik, manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Oke, sekarang kita bahas tugas dari seorang manajemen keuangan. Yaitu yang pertama, melakukan analisis biaya. Analisis biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal yang dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan, dan persyaratan bisnis. Jadi jika kita tarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan umumnya dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Nantinya mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua, kegiatan ini bisa memberikan gambaran dasar untuk membandingkan keputusan yang bisa bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. Oke. Yang kedua, melakukan perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemandu implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategis agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategis yang menjadi tujuan utama, menentukan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan garis waktu, dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan tercapai. Pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses perumusan strategis dan pelaksanaan strategis. Di sini perencanaan strategis sendiri memiliki sifat analitis sehingga pembentukan strategis itu sendiri memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan melalui pemikiran strategis. Penganggaran modal dalam bagian keuangan di sebuah perusahaan. Penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan untuk perusahaan seperti mesin baru, penggantian spare part mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran terbaru dari
dan proyek pengembangan penelitian yang biasanya dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini mereka akan mempertimbangkan terkait utang, ekuitas atau tabungan perusahaan, bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan investasi. Ini adalah proses pengalokasian sumber daya untuk modal utama atau investasi. Pengeluaran, beberapa perusahaan menganggap kalau penganggaran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas ini dalam sebuah bisnis. Ini dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari model pendapatan pada sebagian besar jenis perusahaan atau sejumlah divisi dalam perusahaan. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan. Yang pertama ada Grand Span Constant Rechnung atau GPK. Tujuan dari metode GPK ini yaitu untuk memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat dan pastinya akurat untuk para akuntan, serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas, manajer proyek dan juga manajer pabrik. Yang kedua ada akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas, akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lain yang sama dalam kondisi normal. Yang ketiga ada akuntansi konsumsi sumber daya. Keberadaan teori akuntansi konsumsi sumber daya ini dianggap menggambarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, terintegrasi dan komprehensif, dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk optimalisasi perusahaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan terkait materi, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.